Assalamualaikum kakak-kakak, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Siti Reski Hardianti dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang semapor pramuka. Kata semapor berasal dari bahasa Yunani yaitu semapor. Sema berarti tanda dan por berarti pembawa. Semapor merupakan cara untuk menyampaikan berita jarak jauh menggunakan kode gerakan tertentu yang akan dilihat dan diartikan oleh si penerima pesan. Agar kode gerakan atau sandi tersebut dapat dilihat dari jarak jauh, maka digunakan alat-alat tertentu. Alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan semapor tersebut dapat berupa tongkat, cahaya, tangan telanjang maupun sarung tangan. Walaupun demikian, dalam kegiatan kepramukaan, cara untuk menyampaikan pesan semapor pada umumnya menggunakan bendera semapor. Baiklah, seperti yang kakak-kakak ketahui, inilah bendera semapor. Bendera semapor pada umumnya berukuran 45 x 45 cm, yang dimana bendera semapor harus berwarna kontras atau mencolok agar dapat dilihat dari jauh. Kemudian, panjang tongkat bendera semapor adalah 60 cm. Segitiga pada bendera semapor warnanya dapat bermacam-macam, tetapi warna merah dan kuning adalah warna yang paling umum digunakan. Warna merah pada segitiga semapor berada di dekat atau tepi tongkat. Tiap-tiap tongkat dipegang sedemikian rupa agar sejajar dan terlihat bersambung. Lalu, mari kita lanjut ke sejarah semapor. Sistem komunikasi semapor pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Prancis bernama Claude Chappe yang mengajukan proposal tentang pengiriman pesan yang lebih cepat dan praktis. Ide ini kemudian didukung oleh saudaranya yang bernama Ignatius Chappe yang merupakan anggota majelis legislatif pada masa revolusi Prancis. Setelah mendapatkan dukungan dari anggota legislatif, Claude Chappe kemudian membangun menara-menara yang menghubungkan kota Paris dan kota lain. Sistem ini bertumpu pada stasiun relay semapor yang berupa menara-menara yang dilengkapi sepasang teleskop dan dua lengan semapor yang berada di puncaknya yang bisa diputar. Lengan-lengan semapor ini berfungsi sebagai penyandi pesan-pesan yang ingin disampaikan. Setelah menara semapor terbangun, sistem komunikasi lebih cepat dan praktis dibandingkan cara mengirim pesan melalui kurir berkuda. Hal ini sangat menguntungkan Prancis yang saat itu sedang dalam situasi perang. Kemudian sistem komunikasi ini digunakan oleh Prancis sebagai komunikasi jarak jauh. Kemudian pesan pertama dikirim pada 2 Maret 1791 menggunakan semapor yang berbunyi Siforus Verus Seres Biento Curve de Glory, yang berarti jika kamu berhasil, kamu akan segera berlimang kejayaan. Pesan pertama ini bersifat militer, sehingga tidak semua orang mengerti kode-kode yang disampaikannya. Lalu, sistem komunikasi ini berkembang dengan cepat, sehingga negara-negara Eropa ikut meniru Prancis dan membangun menara-menara di negaranya. Sistem komunikasi ini digunakan pula di negara-negara seperti Swedia, Jerman, Denmark, Amerika Utara, dan Portugis. Lalu pada tahun-tahun selanjutnya yang dimana pada awal mulanya sistem komunikasi ini diperuntukkan untuk militer, sekarang digunakan juga pada sistem perdagangan. Kebangkitan sistem telegram kabel menjadi akhir bagi sistem semapor dalam komunikasi militer dan negara. Sistem semapor ini dihentikan operasinya pada tahun 1880. Setelah membahas panjang lebar tentang sejarah semapor, mari kita beralih ke gerakan-gerakan yang ada dalam semapor.
Gerakan-gerakan yang ada dalam semapor terdiri dari 26 gerakan sesuai dengan jumlah huruf yang diwakilinya. Seperti pada gambar di samping ini. Huruf A sampai Z. Selain gerakan-gerakan dari huruf yang diwakili, dalam semapor terdapat juga tanda-tanda seperti di samping ini. Saya akan menyebutkan beberapa, yaitu tanda mencari perhatian dari si penerima pesan, kita mengirimkan UR, tanda selesai mengirim pesan, kita akan mengirimkan AR, dan tanda siap menerima pesan, kita akan mengirimkan K. Untuk tanda-tanda selanjutnya bisa kakak-kakak lihat di sebelah sini. Tidak berhenti sampai tanda-tanda, kita juga bisa mengirim angka menggunakan sandi semapor. Untuk mengirim angka, kita harus mengawali sandi dengan mengirim sinyal yaitu nomor. Dan jika ingin kembali untuk mengirim huruf, kita harus mengirim sinyal J. Berikut ini adalah angka-angka yang terdapat dalam sandi semapor. Huruf A berlaku untuk angka 1, huruf B berlaku untuk angka 2, huruf C berlaku untuk angka 3, dan seterusnya hingga huruf J yang berlaku untuk angka 0. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, adapun kesimpulannya yaitu semapor merupakan cara mengirim pesan menggunakan bendera, yang dimana benderanya berukuran 45 cm x 45 cm yang harus menggunakan warna kontras atau mencolok agar dapat dilihat dari jauh. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Siti Reski Hardianti, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Pramuka.